Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Haryanti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila berdasarkan peran BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dalam hal ini, dilakukan presentasi melalui video yang saya jabarkan. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati, langsung saja kita ke materi yang saya jabarkan. Selamat menikmati videonya. Mengenai proses lahirnya Pancasila, beserta peran BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI dalam sejarah tersebut, kita harus mengenali latar belakangnya terlebih dahulu. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai langkah awal, dibentuklah badan-badan seperti BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah kita mengenali latar belakangnya, kemudian kita beralih ke BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPK ini tanggal pembentukannya pada tanggal 29 April 1945. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wetyodiningrat, dan beliau tugasnya menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Setelah kita mengetahui pembentukan BPUPK, kita ke sidang BPUPK. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tema dasar negara Indonesia merdeka. Kita akan mengenali 3 tokoh utama mengusulkan dasar negara. Yang pertama, dengan tokoh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kedua, dengan tokoh Prof. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan dasar negara menurutnya bersifat integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan organis. Yang ketiga, dengan tokoh Ir Soekarno, tanggal 1 Juni 1945, beliau mengusulkan Pancasila dengan 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah kita mengetahui BPUPK, kita mengenali Piagam Jakarta untuk menindaklanjuti usulan dasar negara yang dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam antara lain Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abi Kusno Djokrosujoso, Wahid Hasyim, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Abdul Qahar Muzakir. Hasil pembentukannya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mengetahui tentang Piagam Jakarta, kita akan mengenali PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal pembentukannya pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno, Wakil Ketua Dr. Muhammad Hatta, yang beranggotakan pada jumlah 21 orang kemudian ditambah menjadi 27 orang. Peran dan keputusan penting sidang pertama sampai 18 Agustus 1945. Pertama,
Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Piagam Jakarta yang telah diubah. Kedua, mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa tanpa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk menjaga persatuan bangsa. Ketiga, menetapkan IR Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Keempat, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara. Dari lahirnya Pancasila terkait BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut yaitu: pertama, nilai ketuhanan sila pertama tercermin dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, terutama dalam rumusan sila pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, walaupun kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan toleransi dan semangat persatuan antar golongan agama demi keutuhan bangsa. Kedua, nilai kemanusiaan sila kedua. Dalam sidang BPUPKI, para pendiri bangsa menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan menolak penjajahan. Perdebatan dilakukan dengan cara musyawarah dan saling menghargai pendapat mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, nilai persatuan sila ketiga. Perubahan isi Piagam Jakarta menghapus 7 kata merupakan bentuk pengorbanan demi persatuan nasional, agar seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama dapat bersatu dalam satu negara. Keputusan itu diambil secara ikhlas untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi sila keempat. Proses perumusan dasar negara dalam BPUPKI dan PPKI dilakukan dengan musyawarah mufakat. Setiap tokoh diberi kesempatan menyampaikan pendapat menunjukkan penerapan nilai demokrasi dan penghargaan terhadap suara rakyat. Kelima, nilai keadilan sosial sila kelima. Dalam pembahasan dasar negara untuk tujuan kemerdekaan, para pendiri bangsa menekankan cita-cita untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila, setidaknya ada beberapa nilai dan pelajaran penting nih. Nilai persatuan dan toleransi. Para pendiri bangsa rela menyesuaikan dan mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. Pelajarannya, kepentingan bangsa dan persatuan harus diutamakan di atas kepentingan golongan atau agama tertentu. Nilai musyawarah dan gotong royong. Perumusan dasar negara dilakukan melalui musyawarah dalam BPUPKI dan PPKI, bukan dengan kekerasan. Pelajarannya, segala keputusan penting sebaiknya dicapai melalui dialog dan mufakat. Nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan. Semua tokoh berjuang untuk merumuskan dasar negara yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pelajarannya, cinta tanah air dan rasa memiliki terhadap Indonesia harus terus dijaga. Nilai kebijaksanaan dan keadilan. Para tokoh berpikir jauh ke depan agar Pancasila menjadi dasar yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajarannya, kepemimpinan dan kebijakan harus dilandasi keadilan dan kebijaksanaan. Nilai-nilai dari proses lahirnya Pancasila sangat relevan bagi generasi muda, terutama di era globalisasi dan digital. Nilai persatuan dan toleransi, relevansi masa kini menjadi dasar dalam menghadapi perbedaan suku, agama, ras, dan pendapat di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Nilai musyawarah dan gotong royong, relevansi masa kini mendorong kerjasama dan diskusi positif di lingkungan sekolah, kampus, maupun komunitas digital. Nilai nasionalisme, relevansi masa kini menumbuhkan semangat untuk kontribusi bagi bangsa, misalnya dengan inovasi, prestasi, dan menjaga nama baik Indonesia. Nilai keadilan kebijaksanaan, relevansi masa kini menjadi pedoman dalam bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun di dunia maya.